Baiklah, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Artos. Waktu dan tempat dipersilakan dengan hormat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para tuan-tuan guru, para habaib, para kiai, aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama, Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Badruddin. Begitu pula orang tua kita, guru kita Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Muadz Hamid, Kiai Haji Naufal bin Kiai Haji Muhammad Rashad, dan semuanya para tuan-tuan guru yang begitu banyak hadir di tempat ini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu pula hadir di tempat ini para habaib, di antaranya ada Ketua Rabitatul Alawiyah Martapura dan Banjar, Al-Habib Idrus Al-Idrus. Tidak lupa pula kepada Bapak Gubernur yang tadi hadir dan Bapak Bupati Haji Saidi bin Haji Mansur, Bapak Wakil Bupati Al-Habib Idrus Al-Habsyi, dan semuanya, para tuan-tuan guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para tuan-tuan guru kita, para habaib kita, para tokoh-tokoh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap keluarga besar sahibul haul dan segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir mulai dari semalam sampai pagi hari ini. Kita angkat tangan, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan bibarakati sahibul haul, bibarakati ashabil haul, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama hadir di dalam haul Kubah Wali 5 yang mudah-mudahan insyaallah perkumpulan kita menjadi penyebab mendapatkan pandangan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, hikayatus salihin jundun min junudillah yuthabbitullahu biha quluba ibadih. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi Sayyidut Taifah, bahwasanya hikayatus salihin, ceritanya orang-orang saleh,
manaqib orang-orang saleh, riwayat hidup orang-orang saleh adalah jundun min junudillah, adalah pasukan-pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan pasukan-pasukan tersebut yuthabbitullahu biha quluba ibadih. Allah menjadi mantapkan hati hamba-hambanya agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar lebih sadar lagi bahwasanya dia menjalani kehidupan bukan sekedar untuk makan, bukan sekedar untuk hura-hura, bukan sekedar untuk bersenang-senang, tapi kehidupannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka ahibba'il kiram, manakala kita hadir di haulnya para aulia, para salihin, yang harus pikirkan bagaimana caranya kita bisa jadi seperti mereka, saudara. Minimal bisa ikut jalannya mereka. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Hikam, Al-Hikam yang terkenal Hikam Ibni Athaillah di Indonesia. Al-Imam Al-Haddad kitabnya yang terkenal biasanya An-Nasaihud Diniyah, Risalatul Muawanah. Tapi Al-Imam Al-Haddad sahibul ratib, beliau juga punya kitab judulnya Al-Hikam lil Imam Al-Haddad, singkat padat. Di dalam kitabnya Al-Hikam, Al-Imam Al-Haddad mengatakan, membimbing kita bagaimana caranya menjadi hamba yang diridhai oleh Allah. Kata Imam Al-Haddad, al-kamal arba'atu ajza. Kesempurnaan itu ada 4 bagian, saudara. Nanti akan dijelaskan di akhir kalamnya Imam Al-Haddad apa yang dimaksud kesempurnaan di sini, ibadallah. Al-kamal arba'atu ajza. Al-ilm wa bihi yu'rafu haqqullah. والعمل بالعلم وهو القيام بأمر الله، والإخلاص في العلم والعمل وهو تصفية ما لله، والبراءة من الحول والقوة وهو الاعتماد على الله. فمن عرف حق الله وقام بأمر الله وصفى ما لله واعتمد على الله فهو الإنسان المرتضى الولي لله المجتبى. Kata Imam Al-Haddad, cara supaya menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah ada 4 caranya. Ada berapa caranya? Ada 4. Yang pertama kata beliau al-ilm. Tidak bisa tidak, jalan yang pertama dan utama ilmu, saudara. Nuntut ilmu dulu. Talabul ilmi. Wabihi yu'rafu haqqullah. Kenapa jalan pertamanya harus ilmu? Karena dengan ilmu seseorang bisa tahu hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu bagaimana dia bisa tahu mana halal, mana haram? Tanpa ilmu bagaimana dia bisa tahu mana yang hak, mana yang batil? Tanpa ilmu bagaimana dia bisa tahu mana yang benar, mana yang salah? Maka jalan yang pertama al-ilm, wabihi yu'rafu haqqullah. Jalan yang pertamanya ilmu dulu, saudara. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan, kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Yufaqihu fid din. Allah bikin dia paham ilmu agama, saudara. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, yang awalnya mengharapkan pahala, akhirnya apa yang terjadi? Salat tapi wudunya tidak benar. Pengen dapat pahala malah dapat dosa. Mutalabbis bi'ibadah fasidah. Pengennya dapat pahala malah dapat dosa karena nggak ada ilmu. Pengennya mendapatkan ridha Allah malah dapat murka Allah. Kenapa? Karena ibadahnya tidak pakai ilmu, ibadah Allah. Al-ilm wa bihi yu'rafu haqqullah. Makanya tadi kalau kita dengar apa yang dibacakan oleh Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Badruddin ketika membacakan manaqib beliau-beliau yang kita haulkan pada hari ini, Al-Allamah Al-Hajj Abdurrahman dan keturunan beliau rahimahumullah rahmatal abrar.
Kalau kita dengar tadi, perhatikan manakibnya, semuanya saudara, manakibnya. Pertamanya apa? Belajarnya kepada alim fulan. Belajarnya kepada alim fulan. Belajarnya kepada alim fulan. Karena nggak bisa saudara, itu pintu pertama ibadallah. Tanpa melalui pintu itu nggak bisa. Makanya Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah di dalam kitabnya Minhajul Abidin, ketika Al-Imam Al-Ghazali berbicara tentang aqabat, tingkatan-tingkatan tangga seseorang untuk sampai kepada ridha Allah, ketika beliau bicara panjang lebar, yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, aqabatul ilm, tangga ilmu dulu. Seseorang yang ingin sampai kepada ridha Allah tapi nggak mau belajar mana yang halal, mana yang haram, nggak mau belajar fikih, nggak mau belajar akidah ahlus sunnah wal jamaah yang benar, nggak mau belajar tasawuf yang benar bagaimana menata hati. Saudara, seseorang yang demikian ingin sampai kepada Allah tanpa belajar ilmu kepada para ulama, ibarat kata seperti orang yang ingin naik tangga. Saudara, kalau ada orang mau naik tangga tapi langsung lompat, nggak ngelewati anak tangga pertama, kedua, ketiga, langsung ke anak tangga yang kelima. Saya mau tanya, kira-kira yang seperti itu naik tangga dari awal langsung anak tangga yang kelima, kira-kira naik atau jatuh? Naik atau jatuh? Itu perumpamaan saudara. Jangan mimpi dapat makam. Mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah nggak ngangkat wali dari orang jahil saudara. Bagaimana mau diangkat sebagai wali? Tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang batil, mana yang sah, mana yang tidak sah. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kun aliman, kata Rasulullah, jadilah engkau orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, Habib saya sudah tua, umur sudah terlanjur, saya nggak bisa jadi orang alim, rasa-rasanya sudah tidak sanggup. Au muta'alliman, kata Rasulullah, atau minimal jadi muta'allim, jadi santri, belajar kepada orang-orang alim. Nggak bisa juga belajar jadi santri, sibuk, banyak kesibukan Habib, bagaimana caranya saya tidak bisa jadi santri? Au mustami'an, minimal jadi pendengar yang baik, dengarkan nasihat mereka, jalankan nasihat mereka. Nggak bisa juga menjadi pendengar yang baik. Au muhibban, minimal jadi pecinta mereka saudara. Wala takun khamisan fatahlak, jangan sampai jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Sudah bukan jadi orang alim, bukan santri, tidak mendengar nasihatnya ulama, tidak jadi pecinta, malah benci, tahlak, celaka, kata Nabi. Sudah, na'udzubillah min dzalik. Saya mau tanya, yang seperti itu, yang sudah bukan orang alim tapi benci sama ulama, banyak atau tidak sekarang? Banyak atau tidak? Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dia mau selamat kalau tidak mendekat kepada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudara, kalau kita belum bisa jadi orang alim, maka kita hadir di tempat ini sebagai pecinta kepada para ulama, saudara. Mudah-mudahan besok di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka. Pecinta, yang namanya pecinta, kalaupun nggak bisa sampai derajatnya kepada si alim, si wali, minimal nanti akan nyantol. Kalau kata orang Betawi, nyantol. Bahasa Banjarnya apa itu nyantol? Gitu nah, nyantol saudara. Ada satu cerita di Jakarta, ada makom namanya Al Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Siapapun yang ke Jakarta itu pakunya Jakarta. Para habaib, para aulia, para salihin, para kiai di Jakarta kalau ziarah pertama kali Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, makom mujarrab. Di dalam kitab Tajul A'ras dari Habib Ali bin Hussein Al-Attas, di situ disebutkan bahwasanya Al Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang ini luar biasa saudara. Beliau makamnya luar biasa dan terkenal kuburannya mujarrab untuk doa qabulul hajat. Singkat cerita, kata Habib Ali bin Hussein dalam kitabnya Tajul A'ras, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus ini punya murid namanya Haji Abdul Qadir. Haji Abdul Qadir ini bukan sayyid saudara, dan saya nggak pernah dengar Haji Abdul Qadir ini seorang ulama. Saya nggak pernah dengar. Saya belum pernah dengar Haji Abdul Qadir punya karangan kitab. Saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar yang namanya Haji Abdul Qadir punya santri ngajar, punya majelis. Saya nggak pernah dengar.
Yang saya tahu Haji Abdul Qadir khadim muridnya Habib Hussein Al-Idrus luar Batang, khidmah sama beliau, saudara. Tapi apa yang terjadi? Habib Ali bin Hussein dalam kitabnya Tajul A'ras mengatakan bahwasanya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus saking sayangnya kepada muridnya Haji Abdul Qadir, Habib Hussein bin Abu Bakar mengatakan, kalau ada orang ziarah saya tapi nggak ziarah murid saya Haji Abdul Qadir yang ada di samping beliau makamnya, maka saya nggak terima ziarahnya, saudara. Man, Haji Abdul Qadir ini siapa? Bukan ulama, bukan sayyid, bukan pengarang kitab, bukan punya majelis. Dekat sama ulama, saudara. Cinta sama ulama, khidmah sama ulama, mulazamah kepada ulama. Akhirnya ulamanya kekal. Walaupun sudah wafat, jasadnya sudah dikubur, tapi namanya masih disebut, kuburannya masih diziarahi. Beliau yang khidmah ikut dapat keberkahannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahiba'il kiram, kun aliman alal aqal muhibban. Kalau nggak bisa jadi orang alim, minimal kita jadi pecinta. Maka kalau kita belum bisa jadi Haji Abdul Qadir, belum bisa jadi Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, minimal kita jadi Haji Abdul Qadir untuk beliau, saudara. Kalau kita belum bisa jadi ulama, minimal jadi pecinta ulama, jadi pengikutnya para ulama, manut kepada ulama. Insya Allah di dunia kita kumpul bersama ulama, ikut para ulama. Di akhirat kita dikumpulkan bersama para ulama dan sayyidul ulama sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi syarat yang pertama untuk dapat ridha Allah adalah ilmu. Yang kedua, wal amal bil ilm wa huwa al qiyamu bi amrillah, kata Imam Al-Haddad. Syarat yang kedua untuk dapat ridha Allah, jadi kekasihnya Allah, al amal bil ilm, mengamalkan ilmunya. Wa huwa al qiyamu bi amrillah, yaitu menjalankan perintah Allah. Karena ilmu saja nggak cukup, saudara. Al ilmu bila amal kasyajarah bila thamar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah, ibadallah. Kata Imam Al-Haddad, al-ilmu hujjatun alaik hatta ta'mala bih, fa idza amilta bihi fahuwa lak. Ilmu itu akan jadi hujjah yang memberatkanmu nanti di hadapan Allah, hatta ta'mala bih, sampai kau amalkan ilmu itu. Ilmu akan jadi hujjah yang memberatkanmu di hadapan Allah, hatta ta'mala bih, sampai kau amalkan itu ilmu. Fa idza amilta bihi fahuwa lak. Tapi kalau amalkan ilmu itu, fahuwa lak, ilmu nanti akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu saja nggak cukup, saudara. Ilmu itu harus diamalkan. Bahkan para ulama menyebutkan, di antaranya Al-Imam Nawawi alaihi ridwanullah, semua fadail, semua hadis-hadis, ayat-ayat yang waradat, yang datang berbicara tentang keutamaan ilmu, keutamaan alim dan sebagainya, semuanya muqayyadatun bil amal, semuanya dapat catatan. Apa? Ilmu yang berkah, yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan. Itu yang dipuji oleh baginda Nabi Muhammad. Bahkan sebaliknya, saudara, kalau ada orang alim berilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya, sudah tahu haram diterjang terus, sudah tahu tidak disukai oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah, dia lakukan terus. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih? Jadi bahan bakar api neraka, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu ibadah Allah, ayo mari sama-sama. Jangan hanya kita hadir dari majelis ke majelis, dari haul ke haul, mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu tapi nggak diamalkan. Amalkan ya ikhwan. Kalau mau ilmu itu mengangkat magom kita, amalkan ibadah Allah, amalkan. Kalau sudah tahu ghibah itu haram, jangan pernah ghibah. Al-Imam Al-Bukhari alaihi ridwanullah saking mengamalkannya terhadap ilmu, apa kata Imam Al-Bukhari? Maghtabtu qat mundu an alimtu anna al-ghibata haram. Kata Imam Al-Bukhari, semenjak aku tahu bahwasanya ghibah itu haram, semenjak itu aku nggak pernah ghibah lagi, saudara. Amalkan, magam Allah angkat ibadah Allah. Sudah tahu yang namanya riba itu haram, tetap makan riba. Sudah tahu yang namanya bank bunga itu haram, tetap dimakan itu riba, saudara. Dia nggak sadar.
wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlu bina'in fawqa mawjin yuj'alu. Dia berbuat taat, salat, sedekah, zikir, tapi makannya tetap makan yang haram, seperti orang yang membangun di atas ombak, saudara, membangun di atas air, hancur tidak ada sisa. Ibadallah, na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah tahu yang namanya riba itu haram, Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam Al-Qur'an, fa'adhanu biharbin, diancam, ditantang perang oleh Allah para pemakan riba. Kalau sudah tahu ya jangan makan riba. Apa yang Allah haramkan tinggalkan, apa yang Nabi Muhammad perintahkan jalankan. Itu jalan kebahagiaan di dunia wal akhirah, saudara. Maka syekh masyayikhina Abuya al-Allamah Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki hafidh rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, yang merupakan salah satu guru daripada yang kita haulkan pada pagi hari ini, saudara. Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki mengatakan, al-ilmu bila amal atil, wal amal bila ilm batil, wal jam'u bainahuma hasil. Kata Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, al-ilmu bila amal atil, kau punya ilmu tapi nggak diamalkan, atil, sia-sia, ibadallah. Wal amal bila ilm batil, kau punya amal tapi amalnya nggak pakai ilmu, nggak tahu syarat sahnya, nggak tahu rukun-rukunnya, nggak tahu mubtilat, apa yang membatalkannya, batil. Amal tanpa ilmu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tanpa amal atil, sia-sia. Amal tanpa ilmu batil, nggak diterima oleh Allah. Wal jam'u bainahuma hasil. Kalau mau betul-betul sukses, bagaimana? Al jam'u bainahuma, menggabungkan antara ilmu dan amal sesuai yang dicontohkan oleh para aulia, dan yang terpenting yang dicontohkan oleh Sayyidul Aulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu yang kedua, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Yang kedua syaratnya apa? Ini kelihatannya lapar semua ini. Yang kedua syaratnya apa? Kurang kompak. Kurang kompak. Saya kalau ceramah di satu tempat, saya pengen saya keluar dari tempat ini semua yang hadir sudah hafal dan bisa bawa pulang oleh-oleh ke rumah, saudara. Yang pertama tadi apa? Yang kedua kurang kompak. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga al-ikhlas. Wahwa tasfiyatu malillah. Ilmu aja nggak cukup, saudara. Amal saja nggak cukup, tapi harus dibarengi dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Tasfiyatu malillah, memurnikan semua ilmunya, amalnya hanya karena Allah, bukan karena mengharapkan harta, bukan karena mengharapkan popularitas, bukan karena mengharapkan pujian, bukan karena takut cacian makian, tapi semuanya dia lakukan karena Allah. Makanya para ulama menjelaskan, min alamatil ikhlas, di antara tanda-tanda ikhlas, an yastawiya indahul madhu wadzam. Min alamatil ikhlas an yastawiya indahul madhu wadzam. Di antara tanda-tanda orang ikhlas, cacian sama pujian sama, ya ikhwan. Dihina dan disanjung sama, itu ikhlas. Ketika dia beramal, dia sedekah, dia berdakwah, dia beramar ma'ruf nahi munkar, dia melakukan kebaikan, tahu-tahu ada yang memuji, nggak membuat dia sombong. Saya karena Allah, bukan karena pujian dia. Ketika dia berbuat baik, tahu-tahu ada yang hina, dia nggak peduli, nggak membuat dia jatuh, nggak membuat dia sakit hati. Kenapa? Karena saya beramal karena Allah, bukan karena takut cacian dia, bukan. Nggak mengharap pujian, tidak karena khawatir cacian, tapi murni karena Allah. Mukhlishina lahuddin, nggak ada tujuan kecuali karena Allah, karena ilmu, amal. Kalau ditujukan bukan karena Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw yukabira bihi ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahun nar. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang nuntut ilmu liyumariya bihi sufaha aw yukabira bihi ulama, untuk sombong-sombong di depan ulama, untuk menarik perhatian manusia,
nuntut ilmu supaya majelisnya banyak, nuntut ilmu supaya dapat duit, nuntut ilmu supaya dihormati, saudara. Adkhalahullahu nar, bukannya surga tempatnya malah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Habib, kalau memang belum bisa ikhlas ya sudah, lebih baik saya nggak beramal, Habib, daripada beramal nanti dosa kalau nggak ikhlas, Habib. Nggak gitu juga logikanya. Saya kasih perumpamaan yang gampang, yang sederhana. Dulu ketika saya ngaji Ihya jilid 3 kepada guru saya Syekhuna Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, ketika di Darul Lughah wa Da'wah Bangir, saya ingat betul ketika bahas bab riya, beliau ngasih satu perumpamaan yang luar biasa. Bagaimana kita beramal jangan nunggu ikhlas dulu, tapi ikhlas itu sambil berjalan, berusaha. Suatu saat ada seorang syekh ngajar, ini syekh santrinya banyak, ilmunya luar biasa. Ketika syekh ini ngajar, murid-muridnya begitu serius memperhatikan dia, menarik perhatian orang. Syekh ini timbul dalam hatinya perasaan, Masya Allah, saya hebat ya, murid-murid saya sedemikian khusyuk dengarkan pelajaran saya, ilmu saya luar biasa hebat ya. Timbul perasaan ujub dalam hatinya, kibir, sombong, saudara. Akhirnya dia ngajar lagi. Tabiatul alim, orang alim biasa seperti itu, sering ada lintasan hati dalam hatinya orang alim itu, saudara. Begitu ngajar lagi, ibadallah, habis itu timbul lagi dalam hatinya, ya Allah, saya ini kok ngajar nggak ikhlas, saya ngajar ini karena riya, sombong saya ini dalam hatinya timbul, saya ujub, bangga dengan majelis saya. Apa artinya yang saya lakukan kalau bukan karena Allah? Cuma akan memberatkan saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haiba'il kiram, akhirnya gara-gara perasaan yang kedua ini, beliau sudahi majelisnya, beliau tutup, bubar majelisnya, saudara. Begitu pulang ke rumah, ayahnya syekh ini masih hidup, orang alim sepuh. Biasanya ulama-ulama sepuh itu perjalanan spiritualnya lebih panjang, sehingga pengalaman rohaninya lebih dalam, saudara. Mungkin anak muda kadang-kadang ada yang lebih alim dari sepuh, tapi perjalanan spiritualnya belum tentu seperti ulama-ulama sepuh. Maka bagaimanapun kalau yang berkaitan dengan perjalanan spiritual harus ada pegangan orang-orang sepuh, saudara. Pulang ke orang sepuh, ke orang-orang tua, datang ke orang tuanya nanya, wahai anakku, kenapa kamu nggak ngajar? Iya ya, majelis saya tutup ya. Kenapa kamu tutup majelismu? Iya ya, saya ini ngajar nggak ikhlas, soalnya bukan karena Allah ya. Saya riya, saya ujub, saya kibir, saya sombong. Saya bukan karena Allah, daripada saya hanya membebankan saya nanti di akhirat, majelis ini lebih baik saya tutup saja. Apa kata ayahnya? Nak, tadi ketika kamu ngajar kemudian kamu kibir, sombong, setan gembira. Setan gembira. Tapi begitu kamu mutuskan untuk nutup majelis gara-gara takut sombong, takut riya, setan pesta, saudara. Jadi kalau tadi baru gembira, begitu ditutup majelis gara-gara takut riya, setan pesta, lebih gembira lagi, adhaf mudha'afa, gembiranya berkali-kali lipat, saudara. Kenapa? Karena gara-gara kamu takut riya, kamu haramkan kebaikan dari banyak orang. Lantas apa yang mesti dilakukan? Jalankan terus, ngajar terus, dakwah terus, sampaikan terus kebaikan sambil nata hati, saudara, sambil mujahadah. Karena mujahadah untuk ikhlas ini, mujahadah bukan 1 hari 2 hari, Bapak Ibu sekalian. Mujahadah untuk ikhlas, untuk melawan perasaan riya dalam hati, bukan 1 malam 2 malam, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, enggak, sampai akhir hayat, ibadallah. Karena setan godanya sampai akhir hayat. Berarti kita mujahadahnya sampai akhir hayat juga, saudara. Jadi jangan gara-gara takut riya terus kita berhenti amal. Setan pesta. Jalankan terus, beramal terus, sambil tata hati kita tidak beramal kecuali karena Allah Subhanahu. Sampai kapan? Sampai mati, saudara. Jangan Anda pikir para ulama, para habaib, para kiai ketika berdiri di atas mimbar seperti ini nggak mujahadah. Sampai detik ini masih mujahadah. Bahkan saya yang berdiri di sini, mujahadahnya lebih sulit dari Anda, saudara. Ketika saya berdiri di sini, mungkin perasaan untuk sombong lebih mudah datang, perasaan untuk riya lebih mudah datang, perasaan untuk merasa diri lebih mudah datang, PR-nya lebih berat, saudara. Tapi apakah saya diam? Lantas saya tidak menyampaikan.
Lantas saya bungkam pesta yang namanya setan. Terus sampaikan, terus beramal sambil mujahadah nata hati agar amal kita tulus ikhlas karena Allah Subhanahu. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, ini di zaman media sosial, Masya Allah. Kalau dulu ada penyakit namanya hubbul jah, hubbul syuhrah. Kalau sekarang ada setan namanya setan viral, saudara. Manusia melakukan apapun asalkan viral. Apapun dilakukan asalkan viral. Kalau bisa viral karena menghina habaib, habaib dihina. Kalau harus viral harus dengan menghina kiai, kiai dihina. Kalau harus viral dengan caci maki Islam, dicaci maki Islam. Yang penting viral, setan viral, saudara. Hati-hati, ibadah Allah, hati-hati. Ini di zaman media sosial yang terbuka, mujahadah untuk ikhlas lebih susah, lebih tidak mudah. Tapi apa lantas para habaib, para kiai nggak mau menayangkan acaranya di media sosial gara-gara takut teriak? Akhirnya apa yang terjadi? Kalau pengajian-pengajian, haul-haul, majelis-majelis taklim tidak ditayangkan di YouTube, tidak ditayangkan di Facebook, tidak tayangkan di media sosial. Akhirnya yang tayang hanya musik-musik maksiat, hanya pelacuran dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dakwah, sampaikan di media sosial, sebarkan kebaikan. Suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus sampai seluas mungkin, sebanyak mungkin. Jadikan konten-konten dakwah guru-guru kita trending topik, saudara. Jadikan di Facebook, di Twitter, di media sosial lainnya, sambil mujahadah agar semua itu tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Paham? Insya Allah. Jadi yang ketiga apa? Kurang kompak. Yang ketiga apa? Saya ulang lagi dari yang pertama. Syarat buat dapat ridho Allah ada berapa? Ada 4. Yang pertama ilmu. Yang kedua amal. Yang ketiga jam berapa ini? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Ini kalau bahasa orang Betawi, kalau dilanjutin sebentar lagi nasi jadi rengginang, saudara. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen denger dulu semangatnya semuanya. Takbir! Sallu ala Nabi. Biasanya yang kepanasan kalau dengar takbir setan, saudara. Sengaja biar kabur setan-setannya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Kata Imam Al-Haddad, yang keempat setelah ilmu, amal dan ikhlas, al-bara'ah minal hawli wal quwwah wa huwa al-i'timadu 'ala Allah. Kata Imam Al-Haddad, al-bara'ah minal hawli wal quwwah, dia harus membebaskan dirinya dari segala daya upaya dia. Wa huwa al-i'timadu 'ala Allah, sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu. Apa maksudnya Habib? Saya nggak paham. Maksudnya saudara, ilmu saja nggak cukup, amal saja tidak cukup, ikhlas saja tidak cukup, tapi dia harus merasa dalam hatinya, saya bisa beramal, berilmu, bahkan bisa ada perasaan ikhlas dalam hati. Semuanya bukan karena upaya saya. Itu al-bara'ah namanya, saudara. Bukan karena usaha saya, bukan karena kehebatan saya, tapi saya bisa lakukan semua ini murni karena Allah Subhanahu. Semuanya dari Allah. La haula wala quwwata. Ditancapkan itu dalam hatinya, dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali dari Allah. Andai saya berilmu, ilmu itu datangnya dari Allah. Andai saya beramal, amal itu karena Allah gerakan untuk saya beramal. Saya hanya bisa ikhlas kalau Allah beri saya taufik untuk ikhlas. Tanpa Allah, tanpa hidayah, tanpa taufik, tanpa Allah gerakan, saya tidak bisa apa-apa, saudara. Perasaan itu harus ada dalam hati. Kalau kau mau jadi hamba yang diridhoi Allah, jangan ada perasaan ana. Jangan ada perasaan saya. Selama masih ada perasaan saya, itu penyakit dalam hati kita yang menghalangkan kita sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Tapi yang ada dalam hati kita huwa dari Allah, karena Allah,
Saya bukan apa-apa kalau bukan karena Allah, sehingga tidak ada perasaan sombong. Andai Allah tidak pilih saya, tidak gerakkan saya hari ini bukan di majelis. Mungkin saya sedang di diskotik, mungkin saya sedang di tempat maksiat. Maka nggak layak saya sombong merendahkan orang lain, karena ini bukan karena upaya saya, tapi murni dari Allah. Ahiba'il kiram, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti alaihi rahmatullah, di dalam syarah Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau menceritakan sebuah cerita yang sampai detik ini terus menghantui pikiran saya, saudara. Luar biasa. Beliau ngasih satu perumpamaan, bukan cerita, satu perumpamaan. Bagaimana kita ini bukan apa-apa, saudara, tapi kita murni adalah hamba yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Buti alaihi rahmatullah ngasih perumpamaan. Perumpamaannya seperti anak yang masih kecil, sekolah. Sebelum jalan sekolah sama ayahnya dikasih uang. Ayahnya pesan, nak, ini ayah kasih uang 15.000. 5.000 buat ongkos, 5.000 buat kamu jajan, nak. 5.000-nya lagi untuk kamu sedekah nanti pulang sekolah. Nanti kalau kamu sedekah, nak, ayah akan kasih hadiah. Anak ini jalan sekolah, sami'na wa ata'na. 5.000 dia pakai buat ongkos, 5.000 dia pakai buat jajan, pulang sekolah 5.000-nya dipakai buat sedekah. Begitu pulang, saudara, ketemu ayahnya nanya, bagaimana, nak? Sudah sedekah? Alhamdulillah, ayah. Aku sudah sedekah pakai uang 5.000 yang dikasih sama ayah tadi. Itu ayahnya dengan gembira, dengan bangga nyambut. Masya Allah, anak ayah dermawan, anak ayah luar biasa, anak ayah hebat, ayah sayang, bangga luar biasa sama kamu. Ini ayah kasih kamu hadiah 10.000 karena kamu tadi sudah sedekah, saudara. Saya mau tanya, jawab yang jujur semua yang hadir di sini. Itu tadi sedekahnya pakai uang siapa? Uang anak apa uang ayahnya? Sedekahnya pakai uang siapa? Berarti yang sedekah sebetulnya siapa? Ayahnya. Tapi yang gembira siapa? Ayahnya. Yang memuji siapa? Ayahnya. Yang ngasih hadiah siapa? Ayahnya. Padahal yang sedekah itu anak gak ngapa-ngapain, saudara. Dia cuma menjalankan apa yang ayahnya berikan. Wallahu munazzahun 'anit tashbih. Allah nggak bisa diserupakan dengan makhluk, saudara. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi ini buat pendekatan akal kita, saudara. Kita ini siapa? Semua yang ada kita dari Allah. Ulama yang bisa berdakwah, apa yang mau disombongkan? Ilmumu dari Allah. Kalau Allah mau cabut ilmumu sekejap selesai, saudara. Yang punya nasab mulia, apa yang mau dibanggakan? Nasabmu dari Allah. Kalau Allah mau hinakan Abu Lahab, nasabnya mulia, tapi neraka tempatnya, saudara. Orang-orang kaya yang sedekah terus mau sombong dengan sedekahnya. Uang yang kau pakai buat sedekah dari Allah. Kau ibadah, hadir majelis, kau zikir, kau berbuat baik, umurnya dari Allah, kesehatannya dari Allah, waktunya dari Allah, detak jantungnya dari Allah, taufiknya dari Allah, semuanya dari Allah. Lantas apa yang mau kita banggakan, saudara? Mau merasa diri kita hebat, merasa diri kita luar biasa, merasa diri kita lebih mulia dari orang lain, ibadah Allah, merendahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahiba'il kiram, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya, saudara. Siapa yang kenal dirinya kecil, dia akan tahu Tuhannya maha besar, ibadah Allah. Siapa yang kenal dirinya hina, dia akan sadar Tuhannya yang maha mulia. Siapa yang tahu dirinya bodoh, dia akan sadar Allah yang maha mengetahui. Siapa yang tahu dirinya lemah, dia akan sadar Tuhannya yang maha berkuasa. Siapa yang tahu dirinya tidak punya apa-apa, dia akan sadar Allah yang maha sempurna. Kita semua ada dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kita tidak layak bersandar kecuali kepada Allah.
La haula wala quwata. Hadza kata Imam Al-Haddad. Yang keempat, al-bara'ah minal hauli wal quwwah. Perasaan tidak karena saya, tapi sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi yang keempat, bersandar kepada, saya ulang lagi dari yang pertama biar hafal semuanya. Jadikan ini bekal sampai akhir hayat kita, saudara. Yang pertama apa kata Imam Al-Haddad? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bersandar kepada. Imam Haddad mengatakan setelah menyebutkan 4 syarat ini, faman arafa haqqallah, siapa yang tahu haknya Allah, wa qama bi amrillah, dia tahu ilmu, kemudian qama bi amrillah, dia amalkan ilmunya, wasaffa ma lillah, semuanya diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, wa tamada 'ala Allah, dan sepenuhnya bersandar kepada Allah. Siapa yang melakukan 4 ini, saudara, apa kata beliau? Fahuwal insanul murtada, dialah manusia yang diridhoi oleh Allah. Kalau sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-waliyyu lillahil mujtaba, dia akan menjadi walinya Allah, kekasih pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah berkat sahibul maqam, berkat sahibul qubbah Kiai Al-Hajj Abdurrahman bin Zainuddin dan keturunan beliau para wali oleh Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah catat kita, anak kita, keturunan kita termasuk orang-orang yang punya ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang mengamalkan ilmu, termasuk yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah bantu hati kita untuk ikhlas. Mudah-mudahan Allah bantu hati kita untuk ikhlas. Mudah-mudahan Allah tanamkan ikhlas di hati kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang berserah diri kepada Allah sehingga kita dihidupkan oleh Allah dalam keadaan la ilaha illallah dan dimatikan dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan besok dibangkitkan di yaumil qiyamah ma ahli la ilaha illallah fi zumrat sayyidi ahli la ilaha illallah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Terakhir sebagai penutup, saudara, dari apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, terakhir sebagai penutup ibadallah, saya ingin ingatkan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya akan jelaskan panjang lebarnya dalam kesempatan lain, karena saya masih beberapa hari di Banjarmasin dan sekitarnya. Saya akan menjelaskan detailnya panjang lebarnya dalam kesempatan lain insyaallah. Tapi secara garis besar saja, tabarrukan dengan Sahibul Haus, saya pengen ingatkan satu hal penting, saudara. Kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nggak ngalamin zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup 1400 tahun lebih setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi meskipun jasad beliau telah terkubur di Madinah, tapi ruh beliau akan terus hidup ibadallah, dan ajarannya akan terus hidup, saudara. Tapi kita bisa sampai kepada Rasulullah, nggak bisa begitu saja ujuk-ujuk sampai ke Rasulullah. Ada pintu yang membuat kita sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pintu tersebut, saudara? Yang pertama, pintunya adalah para ulama. Al-ulama warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Para ulama yang belajar dari guru-gurunya ke guru-gurunya bil asanidil muttasilah, dengan sanad yang bersambung sampai kepada Sayyiduna Muhammad. Tanpa ulama kita nggak kenal Rasulullah, saudara. Jadi pintu kita yang pertama menuju Rasulullah adalah para ulama. Kemudian yang kedua, saudara, pintu kita menuju Rasulullah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis sahih, taraktu fikumul tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati. Aku tinggalkan setelahku, kata Rasulullah, 2 pusaka. Selama kalian pegang teguh 2 pusaka tersebut, kalian gak akan tersesat selama-lamanya. Siapa? Yang pertama kitabullah, pusakanya. Yang kedua itrati, ahli baiti, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Kata Rasulullah, 2 ini, Al-Quran dengan ahlul bait, dengan keluarganya Rasulullah, gak akan berpisah sampai nanti kumpul di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ini 2 pintu kita menuju Rasulullah. Ulama dan ahlul bait, para kiai dan para habaib, saudara. Maka yang namanya syaitan nggak akan rela kalau kita dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya saat ini yang mereka lakukan? 2 pintu kita menuju Rasulullah dibentur-benturkan, saudara.
Ada yang berusaha membenturkan antara habaib dengan kiai. Ada yang berusaha membenturkan antara tuan-tuan guru dengan para habaib, dengan sada, dengan asyraf. Hati-hati saudara, yang membenturkan para habaib dengan para ulama, para pewaris Nabi dengan dzurriyyat Nabi, tidak lain dan tidak bukan adalah pasukan syaitan yang ingin menghalangi umat dari Sayyidina Muhammad. Maka hati-hati masyarakat Kalimantan Selatan, ibadallah. Cukup yang kita jadikan contoh pegangan para tuan-tuan guru kita, para habaib-habaib kita terdahulu. Bagaimana mereka hubungannya begitu luar biasa. Kita dengar bagaimana tuan guru sekumpul, Masya Allah, tabarakallah. Masyarakat Kalimantan Selatan sampai ke Kalimantan Timur nggak mengenal habaib. Salah satunya jasa besar guru sekumpul, saudara. Mereka mengenal habaib, salah satunya jasa besar tuan guru sekumpul, rahimahullahu rahmatal abrar. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya, saudara. Bagaimana beliau mengamalkan Maulid al-Habsyi lil Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, sampai tawassulnya, ya al-Ba'lawi syafa'ah kullu kurbah tanjali wa bikum ya ahlal wilayah kullu hajah tanqadi. Sampai qasidah yang beliau bawa, bi rasulillahi wal badawi wa rijalin salaku fi bi rasulillahi wal. Hadza akbar dalil, akbar syahid, saudara. Udah mengakar di masyarakat. Begitu pula sebaliknya bagaimana para habaib, yang ulama khususnya, yang ahli ilmu, begitu menghormati mereka-mereka para pewaris Rasulullah. Habib Anis al-Habsyi datang ke Raudhah, sekumpul sudah. Ta'zim. Al-Habib Salim Syatiri syekhana datang silaturahmi ke sekumpul. Syekhuna Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun datang ke sekumpul, saudara. Para ulama datang ke hall beliau, datang semasa hidup beliau, dan kepada tuan-tuan guru lainnya. Hubungan mesra luar biasa, hubungan antara dua pintu menuju Rasulullah, antara dzurriyyat Nabi dengan pewaris Nabi. Maka jangan mau umat Islam diadu domba, saudara. Terus galangkan persatuan. Kalau ada yang memainkan politik belah bambu, maka kita mainkan politik sambung bambu, saudara. Kalau ada yang mainkan politik pecah belah, maka kita mainkan politik persatuan. Kalau ada yang mainkan politik untuk memecah berai umat, saudara, maka kita serukan terus persatuan. Jangan pernah berhenti, rapatkan barisan. Kalau umat Islam bersatu, habaib bersatu, kiai bersatu, tuan guru bersatu, maka insya Allah umat Islam akan maju, saudara. Umat Islam akan jaya, Indonesia akan jaya, Indonesia akan maju, Indonesia akan berkah. Tapi kalau dua pilar utama umat ini sudah dibenturkan, sudah diadu domba, sudah dibentur-benturkan, maka tidak lain dan tidak bukan yang membentur-benturkan ingin menghancurkan umat Islam, jangan ingin menghancurkan NKRI, saudara, yang luar biasa ini. Oleh karena itu, mari saya serukan semuanya, mari rapatkan barisan, serukan terus persatuan, jangan pernah berhenti, saudara. Jaga Islam, teruskan dakwah Rasulullah, sampaikan dakwah Rasulullah, jaga terus NKRI, saudara, jaga terus Indonesia dari asing, dari berbagai ancaman. Jaga persatuan Indonesia. Nggak peduli, saya nggak peduli, saudara, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Perjuangan untuk bela Islam, untuk bela Allah, untuk bela NKRI tidak boleh berhenti sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya umat Islam Kalimantan Selatan, siap bersatu? Orang keras siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia, siap jaga persatuan, siap ikut dengan para ulama, siap ikut dengan para habaib, siap jaga keharmonisan umat. Takbir, sallu ala nabi. Terakhir sebagai penutup, mari sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat Indonesia Allah jaga, insya Allah. Menjelang 2024 mudah-mudahan Allah kasih Indonesia aman, insya Allah, tentram, insya Allah. Orang-orang yang pengen ngacak
masyarakat Indonesia mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin yang saleh insyaallah. Pemimpin yang baik, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada umat insyaallah. Dan mudah-mudahan berkat sholawat kita doakan saudara-saudara kita di Rempang, di Riau yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, Allah jaga zahir batinnya. Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama kita baca salawat badar semuanya, semua keluarkan suaranya. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasir tawassalna, angkat tangan semua. Millah wa bil hadi rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Ya Allah, salatullah salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Khud bi aidina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Ilahi salimil ummah minal afat. Allah ilahi salimil ummah minal afat wa min hammin wa min ghummah bi ahlil. Ya Allah, salatullah salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Habibi ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Dan terakhir saya minta doa buat ayahanda Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab yang saat ini beliau masih bebas bersyarat sehingga tidak bisa keluar dari Jakarta. Saya mohon doa yang tulus dari hati yang terdalam, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahannya para wali-wali Allah, dengan keberkahannya ashabul haul,
Mudah-mudahan beliau dijaga dari syarrin zahirin wa batin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waghdi lana wa liwalidina wa liauladina wa liahbabina wa liman hadara ma'ana hajat حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية على هذه النية ولكل نية صالحة. ثم إلى روح أصحاب الحول العالم الحاج عبد الرحمن بن زين الدين والحاج حسين قدري بن أحمد زيني والحاج محمد رشاد بن أحمد زيني والحاج أحمد زيني بن عبد الرحمن والحاج بدر الدين بن أحمد زيني وحواشيهم وأصولهم وفروعهم والوالد عبد الرحمن المرعط والشيخ زيني عبد الغني والشيخ محمد أرشد البنجري ومشايخنا وعلمائنا وأصولهم وفروعهم أن الله جاءهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة بالسر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan. Alal italah, mohon maaf kalau saya bicara terlalu panjang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau saya emang udah setelannya ceramah saya kencang, saudara. Jadi ulun ini kalau ngomongnya pelan langsung bungul, saudara. Jadi udah bawaannya. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi. Enggak apa-apa. Beda gaya penyampaian cuma casing. Yang penting isinya sama. Yang penting yang disampaikan ajaran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.